Shalom, hari ini kita akan renungkan 1 Korintus pasal 7 dan teksnya ayat 1 sampai 24. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 16. Paulus berkata akan berkawin untuk menjauhi percabulan dan suami istri harus saling menemui kewajibannya. Paragraf yang kedua, ayat 17 sampai 24. Paulus berkata, tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Kesimpulannya, Paulus berkata akan berkawin untuk menjauhi percabulan. Mereka suami istri harus saling memenuhi kewajibannya dan tidak boleh saling menjauhi kecuali sebentar untuk berdua. Itu suaminya supaya iblis jangan menggodai mereka. Dan suami istri seiman tidak boleh bercerai. Sekalipun telah bercerai, harus usahanya berdamai. Tetapi mereka yang berkawin dengan yang tidak beriman itu boleh hidup bersama kalau mau suami istri yang tidak beriman. Tetapi mereka ingin bercerai, boleh bercerai dan tidak usah terikat. Dan Paulus sendiri lebih menghargai tidak kawin. Kemudian Paulus berkata, tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Jika dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, tidak perlu bersunat. Dan orang-orang yang dipanggil dalam keadaan hamba juga tidak apa-apa, karena semua orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang bebas milik Tuhan. Walaupun melayani untuk Tuhan yang tidak beriman, mereka juga bisa menaati Tuhan melalui hidup mereka. Kemudian, ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan telah mengaruniakan karunia yang khas masing-masing kepada setiap orang. Kedua, Tuhan perintahkan akan tidak boleh menceraikan dengan pasangan hidup kepada semua suami istri. Ketiga, Tuhan memanggil kita di dalam keadaan masing-masing sehingga tetap hiduplah seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus berkata akan berkawin untuk menjauhi percabulan. Suami istri harus saling memenuhi kewajibannya dan tidak boleh saling menjauhi kecuali sebentar untuk berdua. Itu supaya iblis jangan menggodai mereka. Kedua, suami istri seiman tidak boleh bercerai. Sekalipun telah bercerai, harus usaha berdamai lagi. Ketiga, mereka yang berkawin dengan yang tidak beriman itu boleh hidup bersama kalau mau suami istri yang tidak beriman. Tetapi mereka ingin bercerai, boleh bercerai dan tidak usah terikat. Keempat, Paulus sendirinya lebih menghargai tidak kawin. Namun, yang tidak kawin itu juga salah satu karunia loh. Ya, semuanya begitu? Tidak. Kelima, Paulus berkata tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Jika dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, tidak perlu bersunat, dan orang-orang yang dipanggil dalam keadaan hamba juga tidak apa-apa karena semua orang yang dipanggil oleh Tuhannya adalah orang bebas dan milik Tuhan. Jadi aplikasi hari ini, pertama, suami istri harus saling memenuhi kewajibannya dan tidak boleh saling menjauhi. Jagalah pasangan hidup dari penggodaan iblis. Ya, itu bukan secara jasmani, bukan secara duniawinya. Ya, mohon maaf ya, suami istri hubungan seksualnya itu sebenarnya juga kewajiban dari Tuhan. Bukan kotor atau bukan jijikan. Itu juga sangat kudus. Kedua, suami istri seiman tidak boleh bercerai. Sekalipun telah bercerai, harus usaha berdamai. Ketiga, tetap taat di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ya, banyak orangnya berpikir dengan iman itu kita statusnya akan menjadi lebih tinggi, kita akan menjadi dihormati oleh orang-orang banyak. Ya, memang kalau Tuhan ingin akan menjadi begitu, namun sendirinya ingin begitu, itu tidak boleh.
kita hanya taat aja di dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Akhirnya PR praktik hari ini, jagalah kesucian tubuh jasmani di dalam hubungan suami istri. Sehingga hubungan suami istrinya sangat penting. Jangan menjauhi pasangan hidup supaya dia tidak digodakan oleh iblis. Ya, harus bersama-sama dan tidak boleh menjauhi, dan harus usahanya menjadi satu di dalam Tuhan secara rohani, secara jasmani pun juga. Itu keadaan Tuhan, dan sehingga kita bisa beranak cucunya seterusnya, dan melalui itu juga kita akan memperluaskan kerajaan Allah. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.